Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan memulainya dengan doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu bab 2, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas mengenai makna dari masing-masing alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kompetensi dasar, mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, masuk pada pokok pikiran pertama, yaitu pokok pikiran persatuan. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Makna yang terkandung dalam pokok pikiran yang pertama ini yaitu yang pertama, diterimanya paham negara kesatuan. Yang kedua, negara mampu melindungi segenap bangsa dan wilayahnya. Yang ketiga, negara mampu mengatasi paham golongan dan individualis. Yang keempat, penyelenggara negara dan warga negara wajib untuk mengutamakan kepentingan negara. Contohnya, yang pertama, mendahulukan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, bersatu dalam membangun negeri. Yang ketiga, mempersatukan kehidupan berbangsa. Masuk pada pokok pikiran yang kedua, yaitu pokok pikiran keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung dalam pokok pikiran yang kedua ini yaitu yang pertama, negara hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada persamaan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, negara hendak mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, negara hendak mewujudkan tujuan negara yang telah tercantum dalam alinea keempat. Contohnya yang pertama, berperilaku adil terhadap teman atau siapapun orang tersebut. Yang kedua, membela keadilan. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan. Masuk pada pokok pikiran yang ketiga, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Makna yang terkandung dalam pokok pikiran ketiga ini yaitu yang pertama, negara harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, sistem negara yang dibentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Yang ketiga, kedaulatan negara atau kekuasaan negara harus berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang keempat, merupakan suatu dasar politik negara. Contohnya itu yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk keputusan bersama. Yang kedua, memilih hak pilih dan pemerintahan rakyat. Pokok pikiran yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna yang terkandung dalam pokok pikiran keempat yaitu yang pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa,
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang kedua, mewujudkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Contohnya itu menjalankan perintah agama. Yang kedua, mematuhi peraturan agama. Kita masuk pada arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Demikian juga dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Arti penting dari pokok-pokok pikiran tersebut yaitu yang pertama, pokok pikiran itu adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pokok pikiran itu mewujudkan cita-cita hukum negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau yang biasa disebut dengan hukum adat. Yang keempat, pokok pikiran itu adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Nah, pokok pikiran merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, mempunyai konsekuensi dari kedudukannya. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, Undang-Undang Dasar, dan peraturan pemerintah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pokok pikiran tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya dan memiliki arti yang penting dalam konteks hukum dasar. Nah, baik anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, baik anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan menutupnya dengan doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih. Salam sehat.